20 tahun. Ya, di mana sebagian orang menganggap bahwa ini adalah umur yang pas untuk melakukan semua hal yang ada di kepala. Dulu aku agak sedikit kurang percaya dengan hal ini, tetapi semakin kesini aku semakin percaya, teman-teman. Karena dengan badan yang prima Dan sehat, dan hidup yang sedikit lebih bebas, mungkin semua itu bisa dilakukan satu persatu. Tepat pada tanggal 31 Juli 2025 ini aku menjemput hidupku yang ke-20 tahun, teman-teman. Apakah aku bangga dengan hal itu? Oh, tentu tidak. Entah mengapa sebagian orang menganggap bahwa semakin bertambahnya umur maka semakin banyak kebahagiaan-kebahagiaan yang muncul di kehidupan kita. Tetapi menurutku itu salah, teman-teman. Menurutku semakin bertambahnya umur maka kita semakin dekat dengan yang namanya kematian, permasalahan dan lain sebagainya. Tetapi bukan itu yang harus kita bahas pada kali ini, tetapi aku akan menceritakan apa saja yang aku alami selama 20 tahun ini. Tetapi untuk menjawab itu, aku akan memperkenalkan terlebih dahulu diriku sendiri gitu. Namaku adalah Sapta, teman-teman. Sapta Putra Sai. Putra Sai ini adalah nama yang aku tambahkan sendiri ke namaku. Mungkin agak sedikit lembek tapi ya so-so. Aku dilahirkan dan dibesarkan di kota kecil di Sumatera Selatan yang bernama Batu Raja. Kota yang tidak biasa karena di sanalah aku pertama kali mengerti bahwa hidup itu tidak gampang, teman-teman. Aku dibesarkan dan dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu, dan aku adalah manusia yang sedikit ditemani banyak orang. Tetapi aku tidak pernah menyalahkan siapapun dalam hidupku hanya karena aku dilahirkan di keluarga ini. Memang diakui bahwa keluarga dan orang tuaku bukanlah manusia yang baik, tetapi aku harus mengakui bahwa orang tuaku adalah orang tua paling luar biasa dalam hidupku, teman-teman. Aku mempunyai cerita yang dimana cerita ini belum kuceritakan kepada siapapun, ibadah itu teman dekatku sendiri. Aku memberi judul ceritaku ini dengan nama Sebutir Telur Rebus Tai Ibu. Setiap pada tanggal 21 Juli pada saat itu, yang dimana itu adalah hari ulang tahunku, aku tidak pernah merayakan yang namanya ulang tahunku sendiri. Hanya karena ada beberapa alasan mengapa aku tidak pernah merayakan hari ulang tahunku. Salah satu alasannya adalah aku tidak pernah suka dengan bulan dan harinya. Karena setiap tahunnya pada bulan Juli ada saja masalah-masalah yang muncul secara tiba-tiba yang tidak pernah aku duga. Karena itulah aku tidak pernah menyukai bulan dan harinya gitulah. Tetapi ada yang sedikit berbeda pada tanggal 31 Juli ini, teman-teman. Yang gimana setiap hari ulang tahunku aku selalu diberikan sebutir telur rebus dari ibuku. Karena apa? Karena dengan kekurangan dari ketidakadaan kami tidak bisa membeli cake, kado ulang tahun ataupun lain sebagainya. Dan aku tidak pernah mengharapkan akan hal itu juga gitu. Ibuku memberikan sebutir telur rebus itu dengan berkata, jangan kamu kasih telur ini dengan siapapun, teman-temanmu, kakak-kakakmu, ataupun siapapun. Karena ini adalah hari ulang tahun kamu, maka kamu bisa memakan telur rebus ini dengan sendirian istilahnya. Tentu aku mendengar itu sangat bangga sekali itu, dan aku sangat senang mendengar akan hal itu gitu. Dimana setiap harinya satu telur rebus itu bisa dibagi menjadi dua, tetapi pada hari ini aku mendapatkan telur rebus itu dengan cuma-cuma dan aku bisa memakan itu dengan sendirian gitu, dan itu sangat-sangat wow sekali pada saat itu. Karena itulah setiap tanggal 31 Juli aku selalu menunggu akan momen itu. Karena pada dasarnya telur rebus dari ibuku lebih berharga dari cake ataupun kado ulang tahun apapun, teman-teman. Teman, selama 20 tahun ini bukan hanya kesenangan, bukan hanya kesedihan yang aku dapatkan, tetapi aku juga mendapat pelajaran yang sangat berharga dalam hidupku. Mungkin di sini aku akan menjelaskan beberapa pelajaran yang aku alami selama aku hidup ke 20 tahun ini. Tapi disclaimer dulu kalau misalnya ini sok-sok mau mengajari kalian, no tidak guys. Tapi ini hanyalah sharing aja gitulah. Chico Kurniawan mengatakan bahwa obligasi kehidupan itu tidak bisa dibagi dengan siapapun, teman-teman. Kalian tidak bisa membantu kehidupan orang lain dan jangan berharap bahwa orang lain bisa membantu hidup kalian. Tetapi yang menarik dalam hidup adalah ketika kita bisa memberikan setitik nama kita di setiap perjalanan mereka menuju kebahagiaan mereka sendiri. Manusia itu terlalu sibuk memikirkan bagaimana mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik. Tetapi mereka lupa yang dibutuhkan dalam hidup adalah didengarkan, teman-teman. Maka daripada itu aku belajar bahwa misalnya ada satu orang yang mempunyai masalah, aku sangat menghargai masalahnya dan aku sangat menghargai ketika dia berbicara denganku dan curhat denganku. Dan aku sebisa mungkin mendengarkan cerita-ceritanya dan masalah-masalahnya. Terkadang manusia tuh lupa kalau misalnya yang dibutuhkan dalam hidup adalah pendengar yang baik, bukan penuntun yang baik gitulah. Jangan pernah merasa benar dalam hidup kalian.
Panji Pragiwaksono mengatakan bahwa bukan hanya karena kalian benar maka kalian bisa menyalahkan orang lain. Yang menurut kalian benar belum tentu benar menurut orang lain. Karena perspektif setiap orang itu berbeda-beda teman-teman. Kalian tidak bisa memaksakan kehendak kalian kepada orang lain pun juga sebaliknya gitu. Tetapi yang menarik adalah kita lebih baik hidup dengan merasa menjadi orang yang salah daripada orang yang benar. Dan ketika kita merasa benar, kita cenderung menyalahkan orang lain tanpa menyadari bahwa diri kita ini adalah orang yang sangat-sangat penuh dosa dan penuh salah gitu. Itu adalah pelajaran yang terbaik dalam hidupku sih sebenarnya. Kata-kata itu mengingatkan sekali bahwa hidup menjadi orang yang salah, bukan menjadi orang yang benar. Jangan menyalahkan siapapun dalam hidup kalian, teman-teman. Makna hidup dari dulu sampai sekarang menurutku itu tetap sama. Menurutku hidup adalah sebuah pilihan, teman-teman. Kalian mempunyai hak atas pilihan yang kalian pilih sendiri dalam hidup kalian. Kalian mau menjadi presiden, kalian mau jadi karyawan, kalian mau menjadi apapun dalam hidup kalian, itu udah hak kalian. Even itu, kalian mau jadi pengangguran, itu udah hak kalian. Kalian mempunyai hak atas pilihan yang kalian pilih dalam hidup kalian sendiri. Dan tidak ada yang salah dari sebuah pilihan. Yang salah adalah ketika kalian sudah memilih, kalian menyesali apa yang sudah kalian pilih. Karena pada dasarnya, apapun yang sudah kalian pilih akan menimbulkan yang namanya konsekuensi, teman-teman. Dan yang baik adalah kalian menjalani konsekuensi yang sudah kalian pilih sendiri. Karena konsekuensi itu adalah buah dari pilihan yang kalian sudah pilih sebelumnya. Tetapi kalau bisa memilih, apa sih pilihan terbaik dalam hidup? Pilihan terbaik dalam hidup adalah ketika kalian sudah bisa bermanfaat bagi orang yang banyak. Ketika kalian tidak bisa bermanfaat bagi orang yang banyak, maka bermanfaatlah bagi orang sekitar kalian. Jika belum bisa, maka bermanfaatlah bagi orang yang kalian cintai dan kalian sayangi. Jika masih belum bisa, maka bermanfaatlah bagi diri kalian sendiri. Jika masih belum bisa bermanfaat bagi diri kalian sendiri, maka pilihan terbaik dalam hidup kalian adalah tidak merugikan siapapun. Jika kalian sudah menerapkan itu semua, maka selamat. Kalian sudah sukses menjadi seorang manusia. Harapan. Dalam hidup aku tidak pernah mempunyai harapan, teman-teman. Karena aku cenderung tidak percaya dengan sebuah harapan. Bahkan aku pernah berpikir kalau misalnya harapanku itu adalah tidak mempunyai harapan karena setidak percaya itu aku dengan sebuah harapan gitu. Tetapi jikalau harapan itu memang ada, maka aku mempunyai satu harapan, teman-teman. Aku berharap aku mempunyai satu orang yang bisa hidup dengan aku. Terkadang hidup itu bukan untuk dicintai, tetapi hidup itu untuk dibutuhkan, teman-teman. Aku tidak butuh dicintai, aku tidak butuh disayangi, tetapi aku sangat-sangat butuh untuk dibutuhkan. Mungkin itu tahun depan, mungkin itu tahun depannya lagi, ataupun ya kapanpun itu. Jika satu-satunya harapan tadi tidak bisa kulakukan, maka yang harus kulakukan dalam hidup adalah tidak mempunyai harapan. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. See you the next video. Pakai.